Gue nggak kebayang sih, biasanya makanan yang biasanya gue temuin di jalanan yang gerobak-gerobak gado-gado sekarang ada lagi. Gue nggak kebayang gimana ceritanya kok Calvin bisa bikin seperti ini, perjuangannya dia. Nanti kita ngobrol sama dia. Sobat kuliner, balik lagi sama gue motoran. Nah, ini episode sangat spesial sob. Di belakang gue kalian lihat. Jadi gue ini di episode motoran kali ini episode 13, gue mau collab sama salah satu pengusaha, entrepreneur, owner dari generasi kedua Gado-Gado Boplo. Dan gue juga berkesempatan untuk mereview produk-produknya atau makanan-makanan di Boplo. Jujur gue belum pernah nyobain Gado-Gado Boplo, makanya kali ini gue mau nyobain seperti apa sih Gado-Gado Boplo dibanding sama gado-gado di jalanan dan lain-lain. Karena dulunya gado-gado ini nih juga asalnya tuh dari jalanan. Oke, kita langsung cobain ke sana. Let's go, sikat. Inilah dia sobat kuliner motoran gua yang tercinta. Saat ini gua berada di salah satu resto tempat makan tradisional Indonesia asli Betawi, yaitu Gado-Gado sob. Gado-Gado Boplo. Bedanya di sini lu bisa cobain makanan gak cuma gado-gado aja sob. Banyak sekali pilihan menu-menu asli Indonesia tercinta sob. Di Boplo ini bedanya lu bisa makan resep-resep puluhan tahun dengan kualitas kekinian, gaul, cozy, dan tentunya nyaman sob. Langsung aja kita review. Sikat. Gue gak kebayang sih, biasanya makanan yang biasanya gua temuin di jalanan yang gerobak-gerobak gado-gado sekarang ada lagi. Gua nggak kebayang gimana ceritanya kok Calvin bisa bikin seperti ini, perjuangannya dia. Nanti kita ngobrol sama dia. Guys, jadi kalau lu kesini lu tuh pesannya self order, lu scan by phone, nanti pesan sendiri makanan datang. Oke. Ini dia nih. Oh iya nggak boleh. Ini Kok Calvin Hartono yang ngomong gue. Ini pemilik dari Gado-Gado Boplo. Kok apa kabar Kok? Luar biasa, selamat pagi. Nggak apa-apa. Kamu udah disiapin ke atas sudah. Silakan saya. Mantap. Dan disiapin. Tadi banyak kan lihat Gado-Gado di mana? Gerobak. Gerobak. Ya. Bukan mengecilkan mereka ya. Iya. Kamu bisa makan di situ Panas, dengan murah, panas-panas, full debu, full lalat dan kebersihannya kita tidak bisa jamin. Ya, saya tidak berkata mereka selalu jorok ya, tapi kadang-kadang yang saya lihat nih para UKM yang mereka, para pedagang yang lakukan itu mereka tidak menjaga kebersihan dari produknya. Gini loh contohnya, dia megang duit dari orang yang beli, terus dia pegang lagi sayurannya. Dengan tangan yang sama dia melakukan mengambil lagi makanan itu. Terus apa jadinya kalau kita makan gitu loh? Gado-Gado Boplo itu dimulai tahun 1970 ketika saya berumur 2 tahun. Mama saya udah ngulek, jadi saya ingusan, masih belum ngerti apa-apa. Mama saya udah ngulek untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kami, karena mama saya single parent. Diawalin kalau pertama kali tahun 70 itu kami menumpang di rumah kakek kami. Jadi mama belum punya rumah. Dalam kondisi yang pas-pasan, mama saya berjuang di sebuah gang sempit di daerah Kebun Sirih. Mama saya memulai dari nol. Dia cerita modalnya itu Rp500 dan dia menjual Rp25 per porsinya satu gado-gado. Satu gado-gado Zaman dulu. Oke, sip. Nah, Kok, visi misi Boplo tuh Kok, apa Kok kedepannya yang pengen di-sharingkan dari Boplo ini ke orang-orang itu? Sebenarnya misinya itu adalah kita menjadi restoran nomor 1 yang menyajikan makanan tradisional Indonesia. Khusus tradisional, bukan seluruh Indonesia ya? Indonesia. Foundernya nih, ini mamanya Kok Calvin nih. Tuh, foundernya juga sih. Nih, lagi bikin rujak, motong rujak. Iya. Ini kan lagi motong nanas. Nggak ada yang beli aja kalau nggak juga nggak mau. Masih turun tangan Ari. Masih turun tangan loh. Ini foundernya. Katanya Kok Calvin, Boplo ini anak ya tante? Hah? Lebih anak daripada Kok Calvin ya? Oh,
Lebih Iya. sering nyamperin GoPro-nya. Oh gitu. Iya. Iya. Oh, ini buat rujak ya, Mbak? Iya. Ya ada orang beli. Oh, ada orang beli. Langsung di ini sendiri, dia turun tangan Jadi sendiri. lebih terjamin kualitasnya. Saya nggak pakai ininya loh. Nggak apa-apa, Tante. Sukses terus ya, Tante ya. Ya, Saya mau makasih ya. nyobain GoPro-nya ya. Ya, makasih ya. Siap, oke deh. Jadi kan mau nyobain. Aku mau review Makan GoPro. dulu dong. Iya, iya dong. Di situ aja. Di situ aja. Ini baru mau makan mas. Sudah situ aja. Kalau ngambil di sini lebih enak. Reviewnya nggak backlight gitu. Lihat, buat foto-foto. Paling di situ. Nyaman banget buat foto-foto, guys. Enak banget nih makanan yang dijual, makanan tradisional tapi modern ya. Lu pesen self order, protokol semuanya aman. Wih, ya kan mantap kan. Let's go, kita pesen. Maaf, handphonenya udah pesen. Ini guys, jadi di sini bisa lihat menu-menunya langsung by phone. Tinggal klik doang kan kok. Klik. Nih, gue mau pesan gado-gado. Klik. Klik, Minumnya. bread. Yang lainnya mau pesan apa? Oke. Nasi bakar, ketoprak lontong. Kayak gini guys. Oh, menu-menunya semuanya tradisional. Ini terus di sini bisa lihat hidangan nasi, paket nasi, soto dan sate dan lain-lain. Oke lah, pesen. Kita pesen. Oke sob. So, ini pesanan gua. Ini pesanan pertama, ada nasi bakar. Jadi modelnya tuh dibungkus daun pisang, terus agak hitam-hitaman. Ya seperti ini, ada empingnya, ada sambal, ada sayurannya. Wah ternyata ini memang makanan Indonesia banget sih. Tapi katanya ini enak, selain dari gado-gadonya. Kita cek. Ini kalau dimakan sama arang-arang, bekas arang-arang nggak apa-apa. Tapi ini bukan pesanan gue nyicip doang guys. Jadi seperti ini. Nih kayak gini nasi bakarnya. Oh jadi ada suiran dagingnya. Anjir ini enak banget sih. Ada suiran dagingnya, cabenya, ada sayur-sayurannya. Gue lapar banget untuk ngincip. Kita cek seperti apa rasanya. Nasi bakar gado-gado buklo. Sikat. Wow. Taste-nya sedikit pedas. Sedikit pedas pas. Gurihnya pas, nggak terlalu gurih banget. Tapi enak. Jadi bumbunya ini nyampur sama nasinya sama dagingnya guys. Oke. Ada telurnya juga. Enak. Coba campur Komen emping. kalau lu kesini harus coba bubur. Campur emping coba sama empingnya. Enak ini. Enak terus makan enak. Oke. Next gua akan nyobain makanan utama di sini. Gado-gadonya. Oke guys. Oke sob. Nah, ini yang paling spesial di sini. Justru ini adalah menu utamanya nih. Gado-gado. Jadi gue tuh jujur belum pernah sih nyobain gado-gado GoPro. Gue tuh seringnya nyobain gado-gado di pinggir jalan, gerobakan. Kita cobain. Nah, di sini ada emping, sayur-sayuran, ada telur. Dan menunya juga lu. Gue pesen yang tanpa lontong. Jadi kalau lu mau pesen yang ada lontongnya juga boleh. Oke, kita cobain. Makanan sehat tradisional dari Indonesia. Sika. Ini parah banget. Apa ya? Bumbunya
bumbu ininya ini lumer banget di mulut lu ketika makan bumbunya ini lumer banget, halus banget. Sambal kacangnya nih halus banget, sayurannya juga fresh, ada tahunya, ada tempenya, sayurannya seger-seger guys. Cocok buat makan siang sih kalau gue. Lu di sini juga bisa tambahin sambal dan lain-lain. Ada kentangnya juga, kentang. Perfecto. Memang beda sih, beda. Kualitasnya beda banget. Di sini berasa makanan tradisional tapi taste-nya itu mewah. Jadi sebenarnya di sini lu selain mau mencoba gado-gado, banyak menu-menu yang lain yang bisa lu coba. Dan tapi emang di sini spesialis makanan Indonesia, ya. Jadi ada nasi bakar, ada sop buntut dan lain-lain. Pokoknya khusus Indonesia guys. Dan tadi sempat ngobrol sama Ko Calvin, emang visi misinya Buklu itu pengen bikin makanan Indonesia itu menjadi kuliner yang luar biasa, bahkan internasional. Nasi bakarnya sih juara sih tadi, enak. Tapi ini juga juara. Ini biangnya. Jarang-jarang gue bisa makan sayuran. Tapi emang bener guys, sambal kacang tuh halus banget. Nguleknya nih lama. Dan jarang kita bisa makan gado-gado di suasana yang dingin, tempatnya cozy kayak gini. Biasanya makan gado-gado di gerobakan pinggir jalan ya. Di sini lu bisa nikmatin makanan tradisional tapi berasa mewah. Lezat. Mantap. Makanan sehat. Ya itulah guys, episode spesial khusus motoran kali ini di Gado-Gado Buklu. Dan gue juga berkesempatan untuk mereview salah satu ownernya, Ko Calvin Hartono. Gue banyak belajar banget dari dia. 2 kali ketemu sama dia, mindsetnya luar biasa. Gue banyak banget belajar sama beliau dan akan gue coba praktekin buat kedepannya. Oke, saksikan episode motoran selanjutnya di channel Klik Motoran Kuliner di YouTube. Oke, see you and sikat, bye. Sabar ya mas, kita nunggu dulu ya. Sarapannya sabar ya, ditahan laparnya. Jangan mas, kalau anda kenapa saya nggak ada yang nge-shoot.